Karena untuk mengubah masyarakat itu perlu ampe ilmu ya. Untuk merubah kondisi masyarakat diperlukan ampe ilmu. Yang pertama ilmu tauhid akidah, pola pasti ko pondasi benar dalam agama. Perlu mendalami masalah akidah tauhid. Yang kedua masalah ibadah atau fikih, cara sembahyang, cara berwudu terkait dengan hukum-hukum halal haram. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah akhlak, masalah adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menanamkan masalah-masalah akhlak, masalah adab, masalah etika. Yang keempat, ilmu yang dibutuhkan untuk merubah masyarakat adalah ilmu sejarah. Allah wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Terpuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah awak bisa bertemu balik setelah istirahat 7 bulan. Sehingganya ambo pula lupa di akhir kaji wak masalah sirah nabawiyah dulu. Adalah 7 bulan istirahat. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Dulu sebelum musibah dunia corona, awak mengaji sebulan 2 kali. Sekali tentang sirah nabawiyah, sekali lo terkait dengan sejarah-sejarah Minang. Kajian yang agak aneh. Kajian yang jarang dibahas orang. Tapi itu perlu. Kalau masalah fikih, cara beribadat, cara sembahyang itu tidak pernah ditinggalkan. Selalu dibahas orang. Bah cara berwudu Rasulullah, bah cara sembahyang Rasulullah, kocok dibahas. Kadang berulang-ulang. Tiba ustaz kau membahas lo, salu kama ra'aitumuni usalli, salatlah seperti kamu lihat aku salat, diterangkan cara salat Rasulullah. Tiba lo ustaz cara dibahas lo masalah kau balik bah cara berwudu. Walaupun dari dulu sampai kini rukun sembahyang tu tidak pernah ditambah orang. Nah rukun sembahyang 3 balih atau 8 balih. Kan tak ada ustaz nyampai rukun sembahyang kini lah berubah jadi sampai balih, kan tak pernah. Jadi beda-beda sakitnya masalah sembahyang tu, jadi tak perlu lo padang apa. Jadi masalah gadang lo di awak. Kalau ustaz kau mode kau cara sembahyang nama tua, kalau ustaz kau mode itu. Tapi kan tak ada ustaz yang berani merubah rukun sembahyang dah. 3 balih dalam kitab sampai kini 3 balih. Kan tak sampai balih dah Pak. Tak 5 balih ke rukun sembahyang. Jadi jamaah itu kadang ragu, dia awak lupa je rukun. Nah, cara kata ustaz kau mode kau, kata ustaz kau mode kau, balik asal kasarnya rukunnya barang. Kau yang kaji nampak perlu dipacik. Tambahan dari itu tu paling lengkap sebenarnya. Jadi jamaah rahimakumullah, dari sampai ilmu tu ilmu yang tak ditinggalkan orang. Nah, itulah ilmu tentang ibadah, tentang hukum Islam tadi dipelajari orang. Begitu je masalah akhlak, masalah adab. Orang-orang ceramah, khutbah Jumat acak menyinggung masalah itu, ilmu yang tak tertinggalkan. Sedangkan ilmu yang acak ditinggalkan orang dari yang ampe tadi adalah ilmu sejarah. Kau acok ditinggalkan orang, jarang orang mengaji masalah sejarah. Sehingga masyarakat kau tak mau berubah. Jadi untuk merubah masyarakat perlu sampai ilmu akidah tauhid, ilmu ibadah atau fikih, ilmu adab akhlak, dan sampai ilmu sejarah. Baru bisa masyarakat kau diubah menjadi masyarakat yang Islami. Nah, jadi yang tak pernah ditinggalkan orang adalah masalah hukum-hukum, hukum fikih, ibadah. Dan yang acok ditinggalkan orang, bahkan jarang dibahas orang adalah sejarah. Sehingganya masyarakat itu sulit untuk berubah. Kalau awak perhatikan, awak bandingkan jadi dakwah Rasulullah.
Rasulullah 10 tahun di Madinah itu drastis perubahan masyarakat. Masyarakat yang dulu tak biasa minum khamar langsung berubah dalam waktu 10 tahun. Ya. Masalah suami istri pernikahan, suami boleh menikah sampai kalau dulu bebas, istri boleh suami dulu bebas, kini surang. Dalam waktu 10 tahun capek berubah masyarakat. Di awak, pokoknya di lingkungan awak ada Bukit Tinggi lah, kini 2020 lah. Perubahan umat Islam dari 2010 sampai 2020 terjadi perubahan yang drastis di Bukit Tinggi. Kan hampir sulit abang Jawa. 5 tambah saleh dalam 10 tahun kurang di Bukit Tinggi atau tidak? Atau dalam sebuah kampung. Kan sulit awak bahas. Dan mungkin jarang lu ustaz yang itu diperhatikannya. Dari tahun 2000 sampai 2020 yang berubah di Bukit Tinggi. Ada yang berubah dalam sebuah masyarakat. Di siku awak cok lalai. Jamaah rahimakumullah. Jadi kini tah mengaji adat, awak tah mengaji sejarah sirah nabawiyah, mula ragu loh dalam jadual. Dan ambo celiak jo Ustaz Abu Muslim adalah mengaji sirah nabawiyah nama. Ayah dibahas Ustaz. Memang sirah nabawiyah aja. Jadi daripada berulang-ulang. Jadi cuba bahas tema yang lain. Soalnya awak meyakini Rasulullah itu ikutan. Tapi yang acok dibahas atau yang terpahami Rasulullah itu adalah tauladan awak hanya dalam masalah akidah dan ibadah. Itu yang awak tauladannya Rasulullah SAW. Yang acok lalai awak, termasuk para buya, para ustaz, penceramah, adalah mentauladani Rasulullah dalam masalah dakwah. Kau tak kait yang tadi. Awak jarang mentauladani Rasulullah dalam dakwah. Kalau ibadah awak, ibadah sesuai sunnah Rasulullah. Berusaha untuk itu, wuduk yang betul, sembahyang yang betul, bacaan Al-Quran yang betul. Berusaha awak. Tapi kalau malah salah dakwah, itu jarang dibahas. Jadi, insyaAllah, untuk beberapa pertemuan kamu yang awak bahas adalah dakwah Rasulullah SAW. Kau awak bahas. Karena itu yang awak yang acok lupa ya. Jarang dibahas. Wak perhatikan salah satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, wada'iyan ilallah, dan sebagai seorang da'i kepada agama Allah, biiznihi, dengan izin Allah, wa sirajam munira, dan menjadi pelita yang bersinar. Posisi Rasulullah sebagai seorang da'i ditegaskan benar di dalam Al-Quran. Rasulullah itu adalah seorang da'i. Dan kini kalau menyebut dakwah, menyebut da'i, yang tabayang diorang tak lebih dari tukang ceramah. Itulah bahasa agak kasar. Kalau ustaz tu pergi berdakwah, berarti ceramah itu yang tabayang diorang. Seolah-olah yang dakwah itu adalah ceramah saja. Dan itu pemahaman yang alun pas lah. Dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah. Karena kun da'iyan, jadilah kamu sebagai seorang da'i itu sado awak yang jadi da'i. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada uswah hasanah, bukan hanya perkara sembahyang, bukan hanya perkara akhlak. Biasanya ayat kau coba gunakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah. Itu sih yang terpahami di awak. Kadang kalau awak lah biasa dengar ceramah, ada ustaz dibacanya ayat di awal khutbah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun
hasanah nanti bayang dia aku kaji ustaz ke biko masalah akhlak, masalah adab. Padahal Rasulullah uswah hasanah itu dalam berbagai sisi, termasuk dalam masalah dakwah tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau hai Muhammad berakhlak yang mulia, termasuk dalam dakwah. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah sebagai seorang dai. Dan awak seluruh umat Islam itu harus menjadi dai. Jadi tidak cukup je ustaz-ustaz je buya-buya saja yang ceramah yang berfikir masalah dakwah. Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih rancak perkataannya daripada orang mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru kepada agama Allah. Itu kan anjuran untuk sadawawak agar terlibat dalam masalah dakwah. Jadi masalah dakwah bukan hanya masalah ceramah. Kalau orang mengartikan itu dakwah, secara sederhana artikan dakwah itu adalah sagala usaha agar orang lain itu menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Bisa lewat ceramah, bisa lewat yang lain. Dan dalam ayat tadi Rasulullah ditegaskan beliau adalah seorang dai. Dan awak beruswah, bertauladan ke Rasulullah, maka awak pun harus menjadi seorang dai. Bahkan satu ayat dalam Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah untuk awak. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu itu sekelompok orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam sadonya yang ada di zaman Nabi, yang ada zaman kini, yang ada di zaman yang akan datang adalah umat terbaik. Mengapa disebut umat terbaik? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kamu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau awak tidak satu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti awak tidak termasuk kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaiknya. Terbaik awak tu di saat awak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dalam tafsir Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar itu dijalih mana oleh Buya Hamka. Umat Islam itu adalah umat dakwah. Dalam surah Taubah, al-mu'minun wal mu'minat, apa ayatnya Ustaz? Ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seluruh orang mukmin. Jadi seluruh awak kau dai. Ya, seluruh awak kau harus menjadi juru dakwah. Nah, kau yang harus awak tauladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awak tidak bisa menyerahkan masalah dakwah itu ke ustaz-ustaz, ke buya-buya saja. Mulai dari bantuan yang sederhana dalam keluarga awak. Awak harus jadi dai dalam keluarga awak. Bantu sahabat-sahabat dulu bersemangat merubah keluarganya, merubah dan sanaknya, merubah istrinya, merubah anaknya. Itu tauladan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan banyak hadis-hadis Rasul diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, tentang tutur kata Aisyah ditegur oleh Rasulullah. Itu tauladan untuk awak bala awak menegur istri awak. Ba Rasulullah juga anak beliau, ba Rasulullah bergaul dengan cucu beliau. Itu tauladan bagi awak dalam dakwah. Nanti awak bahas agak mendetail ini secara umum saja dulu. Rasulullah tauladan dalam dakwah. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah dengan keluarga, berdakwah dengan masyarakat. Bahwa Rasulullah itu bergaul dengan orang dengan berbagai macam profesi, berbagai macam tingkatan. Dan Rasulullah itu ingin merubah sadonya. Dinasihati oleh Rasulullah.
Rasulullah berdakwah tidak hanya di atas mimbar. Kalau yang di atas mimbar itulah maja secara serius. Orang yang lah masuk Islam. Kalau itu mungkin bisa ustaz-ustaz mewakili. Tapi orang yang tidak ada di musaji, orang yang tidak pernah ikut pengajian, saya akan mendakwahnya. Tentu awak bersama. Wak cari sahabat-sahabat Rasulullah SAW dulu, ada orang yang maitong ya. Dari sekian puluh ribu sahabat yang ada di kota Madinah di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah meninggal itu tidak sampai seperempat, bahkan tidak sampai seperlima yang tinggal di Madinah. Yang lain itu bertebaran menyebarkan Islam. Karena sahabat itu memahami mereka itu adalah sahabatnya da'i ilallah. Ya, sahabatnya bergerak dalam dakwah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman menyebarkan Islam. Itu dalam buku dakwah itu dijalihan detong mana. Bara orang sahabat Nabi itu yang bakubua di Madinah, yang wafatnya di Madinah, dikubur di Madinah. Sangat-sangat seketik mana. Nanti bisa awak cari dalam pertemuan berikutnya bara pastinya. Karena sahabat Nabi itu sudah meninggal, sahabat Nabi itu. Sejarah sahabat itu ditulis oleh kalangan tabi'in. Siapa nama sahabat, siapa gurunya, siapa muridnya, siapa menerima hadis dari para sahabat itu ditulis oleh para ulama. Apalagi di abad ketiga zaman Imam Bukhari, itu biografi seluruh sahabat Nabi itulah diterangkan itu. Si ayahnya, si anaknya, kamanya merantau. Jadi ada datanya, data sahabat. Dan itu banyak kitab-kitabnya. Ya, ada Usudul Ghabah, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Siapa orang-orang yang masuk sahabat, siapa orang yang sahabat Nabi yang berbeda ulama. Ada yang mengatakan anyo sahabat, ada sebagian sejarawan mengatakan ndak sahabat. Karena sahabat itu didefinisikan orang yang bertamu jo Nabi Muhammad, mukminan bihi, beriman dengan Nabi Muhammad, wa mata ala Islam, dan mati dalam keadaan muslim. Itu yang definisi sahabat. Jadi ada yang sepakat ahli sejarah mengatakan anyo adalah sahabat, ada yang beda pendapat. Nah, itu dalam ilmu sejarah. Maka mungkin pernah wak sampaian setahun yang lewat. Ulama-ulama dulu itu sangat memperhatikan ilmu sejarah. Ahli-ahli tafsir itu ahli sejarah. Hampir sadonya. Karena kalau tidak ngerti sejarah tidak bisa menafsirkan Al-Quran. Ulama yang dianggap paling santiang masalah tafsir itu adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wafatnya tahun 310 Hijriah. Hanya digelari Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Siasalah yang mengarang tafsir, sesudah wafat Ibnu Jarir pasti merujuk ke tafsirnya, tidak bisa indah. Nah, Tabari di bidang tafsir. Di bidang sejarah, hanya digelari lo Syekhul Mu'arrikhin, syekhnya para ahli sejarah. Dikarangnya lo kitab sejarah. Itu Ibnu Jarir At-Tabari. Begitu juga ulama-ulama sesudahnya. Termasuk Ibnu Katsir, itu ahli sejarah yang paling terkenal, sekaligus ahli tafsir yang terkenal. Dalam bahasa Indonesia di Bukit Tinggi sebenarnya banyak orang menjual tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ya, wafat salah tahun 771 Hijriah. Ibnu Katsir, ahli tafsir. Tafsirnya lah terjemahkan ke berbagai bahasa. Banyak ustaz-ustaz yang punya. Ahli bidang tafsir. Sekaligus ahli di bidang sejarah. Dikarangnya lo kitab Al-Bidayah wan Nihayah, 8 jilid sejarah sisinya. Sehingga ulama menyebutkan kalau ingin menghafal kitab sejarah, hafallah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Kalau ingin menghafal tafsir Al-Quran, hafallah tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Qurtubi. Jadi ulama-ulama itu memang ada kitab-kitab standar yang akan dikuasainya. Bidang tafsir aku kuasai, bidang sejarah aku dikuasai. Ini jamaah rahimakumullah, Ibnu Katsir ahli tafsir sekaligus ahli sejarah. Nah, termasuk Imam Bukhari ahli hadis. Siapa tidak kenal, tidak pernah dengar nama
rawahul Bukhari Muslim. Dikarangnya lah biografi para sahabat, generasi sudah sahabat, ulama-ulama di masonyo, yang bertamu di Makkah, yang bertamu di Madinah, yang bertamu di Basrah, di Baghdad. Tarikhul Baghdad gadang lo pada Sahih Bukhari lah. Panjang wah. Jadi ulama dulu tu ya langkok ilmu ya. Bukan hanya masalah akidah, masalah ibadah, bukan saya punya ahli di bidang sejarah pun ahli. Kalau tarian mungkin panjang. Wak bawa salah kan negari awak. Sia ahli tafsir negari Buya Hamka. Beliau mengarang sejarah umat Islam 4 jilid tu. Karang oleh Buya Hamka. Beliau karang tafsir Al-Quran, tafsir Al-Azhar. Beliau karang buku sejarah umat Islam 4 jilid. Boleh sejarah Minang, itu banyak ditulis Buya Hamka. Betul je Mahmud Yunus yang menterjemahkan Al-Quran pertama sekali. Ya, membuat tafsir lengkap 30 juz pertama sekali. Mahmud Yunus orang awak, orang Sungayang ya. Jadi dulu ahli tafsir itu orang awak saja. Mahmud Yunus orang Sungayang. Guru lah Syekh Taib Umar, kemudian Buya Hamka, kemudian Umar Bakri yang ngarang tafsir Rahmat orang Padang Panjang. Kemudian tafsir Sinar Buya Malik Ahmad ya. Pindah terkenal tafsir beliau. Tafsir Al-Furqan orang Payakumbuh Zainuddin Hamidi. Tafsir Al-Quranul Karim Mahmud Yunus yang wak sebut tadi. Lah terakhir ke baru muncul orang Sulawesi Kore Sihab ambil tafsir Misbah. Kemudian orang Aceh Hasbi As-Siddiqi tafsir An-Nur. Nah, itu hebat orang wak dulu ya. Jadi Mahmud Yunus pun mengarang sejarah. Termasuk sejarah pendidikan Islam Indonesia, sejarah Islam di Minangkabau. Mungkin dalam bahasa Arab mungkin beliau ada mengarang buku untuk pelajaran, buku pelajaran dalam masalah sejarah. Jadi jamaah rahimakumullah, yang ingin wak sampaikan tadi adalah pasal ulama-ulama dulu sangat peduli dalam masalah sejarah. Kemudian balik wak ke masalah dakwah tadi, kan disiko wak belok tadi. Bahasa sahabat Nabi itu yang berkubur di Madinah saketik mana. Nanti wak cari bara jumlah angkonya. Karena sebagian besar itu berhijrah, menyebarkan Islam, berdakwah. Karena awak umat Islam itu adalah umat dakwah. Maju mundurnya Islam itu sangat tergantung ke dakwah yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kalau ingin maju awak, ya semakin banyak awak bergerak dalam dakwah. Tapi kalau dakwah itu tidak hidup, berarti Islam itu semakin mundur. Jadi maju mundur Islam tergantung dakwah. Awak kini bisa bertemu di musaji kau. Jadi Islam awak, Islam nenek moyang awak, nyanyi awak. Karena dulu ada orang yang berdakwah membawa Islam kemari. Dari Makkah, dari Madinah, dari negara-negara Islam ada yang membawa Islam kemari. Kalaulah orang dulu model awak kini tak sibuk saja karajo surang-surang. Tak ada memikirkan dakwah nak, tak ada memikir memajuan umat Islam. Andailah orang Arab tu sibuk saja manggaleh di Arab tu, tak ada yang menyebabkan Islam, mungkin tak lon Islam awak lah. Begitu juga negara-negara lain, ke Afrika, ke Eropah, ke Rusia, kalau ada yang berdakwah. Ada ulama-ulama yang terjun ke dunia dakwah sehingga awak menjadi Islam. Awak bahas dulu mungkin dulu sejarah Islam di Minang. Kalau Islam di Minang kau tak tahu saya yang membawanya. Tapi kalau di Jawa dia jalan Wali Songo terkenal banget. Dalam kata Wali Songo berdakwah tu orang Minang lah Islamnya. Karena salah satu pembantu dakwah Sunan Bonang itu adalah Sultan Minangkabau. Jadi Minantu Sunan Bonang itu dalam sejarah disampaikan adalah orang Minangkabau lah bagala itu sultan. Kalau lah sultan galanya sultan ko bahasa Arab. Datang istilah ko ke Minangkabau setelah orang Minang Islam. Ko manamu Sultan Minangkabau itu nama. Jamaah rahimakumullah. Jadi awak adalah umat dakwah maju mundur Islam tergantung ke dakwah yang awak lakukan. Termasuk di rumah tangga awak.
Semakin saleh ndak anak awak, semakin taat ndak isteri awak, anggota keluarga awak, tergantung lo ke dakwah yang awak lakukan. Itu dalam bahasa sederhana mungkin nasihat-nasihat. Karena biasanya dakwah untuk yang lain lah, untuk orang lain. Kalau untuk keluarga itu memberikan contoh, memberikan tauladan. Hendaknya ada perubahan ke keluarga awak ya. Dari tahun ke tahun. Kau awak suami isteri lah 20 tahun lah, 30 tahun berumah tangga. Rasa-rasanya lain tak bertambah taat isteri awak. Itu jadi evaluasi awak mulai dari keluarga awak. Kalau sahabat Nabi dulu, hadis yang terkenal mana, cok ini disampaikan dalam ceramah, mungkin pernah awak sampaikan di siku dulu adalah hadis Jabir bin Abdullah. Hanya mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis, ya, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yafiduni. Cuma buat cok ragu doa aku atau doa yang cek lain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu dua lah doa tentang ilmu ya. Jadi Jabir bin Abdullah tadanga dinyo Nabi membaca doa itu. Kemudian fa asra'tu ila ahli. Bo langsung menemui keluarga ambonya, tamuinya, bininya, keciknya, kanaknya. Inni sami'tu Rasulullah yad'u bihaula'il kalimat fad'u bihinna. Ambo mendengar Rasulullah berdoa je doaku. Maka pakailah dalam kehidupan sehari-hari. Disampainya kanak, bininya, cucunya, saya yang ada di rumahnya. Nah, kemudian kau sahabat Nabi dulu. Buktinya sahabat Nabi itu memang menegakkan dakwah. Nah, kini awak dah, awak bahasa mo ya, awak yang hadir maksud ambo sendiri. Salah saya mendengar ceramah di musaji, dapat dua ilmu baru dari ustaz-ustaz atau pas khutbah Jumat atau pengajian atau tabligh akbar. Lain bagagih awak menyampaikan ke orang rumah awak. Kira-kira bahasa. Kadang-kadang iyo, kadang-kadang indak, piaco indak, indak apa? Tak do panganak menyampaikan ke anak, ke menantu, keluarga awak. Sementara sahabat Nabi dulu seperti itu, makanya kuntum khairamah, kamu umat terbaik itu yang pertama, itulah generasi sahabat. Yang peduli mana? Kau kan ayam keluarga. Begitu juga bertetangga, karena awak adalah umat dakwah. Orang yang pertama sekali awak dakwahi setelah keluarga awak itu tetangga awak. Dalam Islam lah sama-sama tahu, anda lah cok disampaikan buya-buya dalam ceramah, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifah falyukrim jarah. Nah, siapa beriman dengan Allah hari akhir adalah maka muliakanlah tetangganya. Wa iza tabaqta marqatan fata'ahad jiranaka. Sampai mode itu kalau kamu memasak, banyakkanlah kuahnya. Agian ke tetangga. Kira-kira kini lai ada je mode itu, ibu-ibu yang tahu tu mah. Lai ada je kini mode itu, bila kurang lah. Hampir-hampir lah hilang hadis tu baca je taruh itu maka mangarajun yang tabarik dia awak. Atau awak takut tersinggung tetangga awak dinyo lah standar lah tinggi. Atau paknya pakar lah tinggi kan itu. Hadis ku tasawuf sabutnya taruh. Jadi tu tadi contohnya masalah makanan. Baik itu juga dalam masalah dakwah bantu sahabat Nabi dulu. Maka dalam biografi Abdullah bin Umar. Jadi tetangga itu dulu di zaman Nabi sudah ke hubungan. Termasuk dalam masalah dakwah, masalah ilmu, yatanawabu, saling bergantian mendampingi Nabi. Pamonya kini hari Minggu yang mendampingi Nabi Muhammad tu ambo bertetangga je Pak Imam. Yang hari Senin Pak Imam mendampingi Nabi. Malamnya kini sudah mau mendampingi Nabi hari kini, mana nerima wahyu-wahyu yang baru turun. Malamnya mau ceritakan ke Imam, aku ilmu yang dapat diambil dari Nabi tadi. Malam langsung sampai ke tetangga. Besoknya Imam lah yang mendampingi Nabi Muhammad. Malam diceritanya lo kambo.
Ustaz Ramli, ko ilmu yang dapat dari ambo tadi di siang dari Nabi Muhammad. Mode itu orang bertetangga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kini lagi dah taluk dia awak nak. Mungkin indak juga dah. Jangan ke tetangga, lah ke keluarga awak sendiri ndak tersampaikan kaji dia awak. Dan aku tak tulis di dalam kitab, ya, bukan sekedar cerita-cerita lapeh itu jaleh, siapa tetangganya itu jaleh. Kau yang umatud dakwah tadi, awak adalah umat dakwah. Di sekolah sebenarnya awak mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah uswah hasanah dalam masalah dakwah. Nah, jadi kalau dakwah itu hidup, makanya masyarakat itu berubah. Karena sadonya memikian ke arah yang sama. Sadonya memikian masalah dakwah, apapun profesinya, apapun jabatannya, hanya peduli ke masalah dakwah, masalah perubahan umat, masyarakat kau berubah. Maka dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ada sifat-sifat selaku seorang dai. Kalau ingin awak berdakwah bisa awak cari. Kemudian Rasulullah, contoh ayat yang acak jadi baca-baca imam nak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Laqad ja'akum rasul min anfusikum harisun alaikum bil apa ayatnya Ustaz? Awak sebelumnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Barik bagi Rasulullah itu beban yang kamu derita. Jadi Rasulullah itu sabarik, penangguangan dengan para sahabat. Jadi kalau seorang dai itu hendaknya ya menyatu lo masyarakat, tahu lo beban masyarakat kau, masalah yang dia doi masyarakat kau. Azizun alaihi ma anittum. Boleh lanjutan ayatnya, harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu haris. Haris itu dah sangat bersemangat. Kalau dalam terjemah Mahmud Yunus dalam kamus itu loba, tomak. Rasulullah itu kuat bana keinginannya agar kamu itu menjadi orang mukmin. Itulah sifat awak selaku seorang dai. Awak harus bersemangat kuat loba, anggota keluarga awak itu bertambah taat. Harus harisun lo awak, semangat lo awak, tetangga awak tu bertambah saleh. Itu yang harus awak usahakan. Dan di siko awak memajukan umat itu butuh orang yang menegakkan dakwah. Termasuk membutuhkan ustaz-ustaz yang mudeko, kan itu yang susah dicari kini ya. Ustaz nan tahu jo kondisi awak. Yang azizun alaihi ma'anitu harisun alaikum bil mu'minin. Makanya para lu ustaz-ustaz yang ditanamkan di musaji, para lu buya-buya kampuang, kelambukan kau yang acot singgung-singgung dalam ceramah. Ya kalau ustaz datang sesekalinya, mau diambil sendiri datang kemari sekali sebulan, 2 kali sebulan. Tapi yang terjadi di lingkungan engkau kan tak tahu mana lo. Termasuk awak di kampung-kampung, dan terjadi di kampung orang tu buya kampung tu yang lebih tahu. Ulama mudiko yang susah awak mencari kini. Ulama yang bisa merubah sebuah masyarakat. Ulama yang bisa menjadikan musajid langang menjadi rami. Ulama yang bisa menduikan MDA yang mati kampung orang jadi duitnya. Anak orang kampung yang selama pun tak ada pengana sekolah agama, tapi saja ada ustaz tu di kampung, alah dulu pengana orang ke agama. Kau musajid dan rusak diperbaharui orang, diperancak orang. Ulama-ulama itu yang langka kini. Jadi kalau baca cerita kelangkaan ulama yang dimukasi ulama yang mudikah. Ulama yang bisa merubah masyarakat, tahu je masyarakat sakit senang, sependeritaan je masyarakat. Itu yang kekurangan awak di kampung-kampung. Tapi kalau sekedar dakwah awak pahami ceramah-ceramah, ustaz-ustaz yang hebat menyampaikan, banyak ilmunya, rancak suaranya. Itu mungkin kalau untuk awak di kota cukup.
Sama orang cerita nak baca maramian musaji. Maramian musaji ke mudah untuk zaman kini. Cari seperti 40 juta sehari merasa penuh musaji tadi. 40 juta sehari nak. Ya cari saya ustaz kondang tiok 5 katu. Pagi ustaz kau yang ceramah, zuhur ustaz kau yang ceramah, malam ustaz kau ceramah dari Jakarta. Dan sadonya. Merasa seminggu bisa runtuh musaji awak nanti penuh orang. Wak cari ustaz kondang tapi kan tak mungkin seperti itu. Kalau meramikan musaji hanya dengan seperti itu. Dia rancak tabligh akbar itu bagus. Karena awak tak tahu dari mana pintu hidayah akan masuk ke awak. Karena awak tak tahu sebanyak tu ustaz ceramah, ustaz mana yang paling tersentuh awak tak tahu bila hidayah Allah tu turun dari mulut nasihat tu akan masuk ke hati awak. Mungkin dari kawan dekat, mungkin dari keluarga, mungkin dari ustaz biasa-biasa. Mungkin dari ustaz kondang, mungkin sadonya. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi untuk dakwah tadi, menghidupkan dakwah di tengah umat itu, sado awak harus terlibat, sado awak harus peduli. Maka nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan awak bahas adalah ayat-ayat dakwah. Wa bahas Nabi Muhammad sebagai seorang dai. Bantu Nabi itu berdakwah dulu. Itu yang bahas lah. Kalau cara sembahyang Nabi mungkin acok awak mengaji. Cara berdoa Nabi lah acok awak bahas nanti dalam pertemuan berikutnya. Ikulah Ustaz. Soalnya sirah Nabawiyah lah dulu jadi Ustaz Abu Muslim. Bahas lah Rasulullah sebagai seorang dai supaya awak bisa mengikuti. Karena yang gadang pahalonya salah satunya pahalo yang berkelanjutan. Mendeta sampai awak dalam khutbah petang nak. Dan waktu mutu bizunubikum nak. Mati dengan dosa. Lah mati awak nak tambah dosa kan itu yang awak inginkan. Jangan ada dosa-dosa terkait orang lain. Itu je dalam pahalo naknya. Tapi kalau masalah pahalo, mati awak pahalo tarikh bertambah. Itu yang awak inginkan. Salah satunya dengan dakwah kau. Ilmu yang bermanfaat itu salah satu makasudnya kan dakwah. Kalau ada kampung yang mati, wah hidup yang kampung tu. Kalau ada pengajian-pengajian yang langang, wah hidup ada pengajian tu sehingga jadi rami. Lah meninggal wah pengajian tu rami je bari. Dapatnya wah pahala tadi kan. Sama orang yang merintis musaji ko asal mau sembahyang, ada orang musaji ko asal mau ado pengajian musaji ko. Siapa yang merintis pertama dulu mungkinlah mati tu, mungkinlah alam mula meninggal tapi pahala tambah tarui. Nah, itu yang awak inginkan. Kau mana awak perlu terlibat dalam masalah dakwah. Di Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu adalah pertemuan pertama ya. Setelah istirahat sekian bulan dan insyaallah untuk berikutnya yang akan awak bahas nanti adalah Rasulullah sebagai seorang dai. Tuan-tuan bisa jawab meniru. Sehingga meninggal awak nanti hasil dakwah awak baik ke keluarga awak, ke tetangga awak, ke masyarakat awak kalau bisa seluasnya tetap hidup. Sehingga meninggal awak yang pahala dakwah awak tu terus bertambah dan bertambah. Untuk malam kini waktu akan sampai di siko. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.